بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ذرنا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولدينا جميع المؤمنين والأحياء من الأموات اللهم افتح قلوبنا وتعرفين اللهم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Le bab sejuluan terbicara masalah at-tabrid. Tabrid artinya menunggu wah agak dingin, dia tidak terlalu panas. Berangkat dengan Bali menuju masjid untuk melakukan salat berjamaah. Memang berdasarkan pelaksanaan ialah Imam Syafi'i merumuskan kaidah bahwa al-amru la yaqtadil fawra atau la yaqtadi fawran. Perintahno ndekna menuntut untuk dilaksanakan segera. Karena berdasarkan li'ajli taisir untuk memberikan kemudahan. Nah kecuali lamun memang arah isi menuntut untuk segera. Marantan seterangan lep kajian sejulu bahwa memang untuk membuktikan pegawian si paling afdal adalah as-salatu ala waqtihan. Melaksanakan salat le waktuna. Jadi indik dan le awal waktiha le waktuna. Lagu walau pedengeno para ulama fikih membagi waktuna jadi waktul fadilah, waktul jawaz. Kemudian waktul jawaz bila karohah. Kemudian waktul jawaz bil karohah dan waktu tarim. Jadi kadang-kadang ini fadilah nano adalah di akhir. Marantan salat isya misalnya. Kecuali bagi dengan ini sih memang saatnya akan datang bulan memang harusnya ajilan segera. Sembahyang isya atmatanu adalah lebih afdal daripada di awali waktiha. Namun secara umum memang arak waktu fadilah, waktu jawaz bila karaha, kemudian jawaz bil karaha, waktu tahrim. Hadis berikutnya akan menjelaskan tentang saya mau melakukan solat sekali sujud doang, sekali sujud terus datang waktu kemudian, maka silakan lanjutan. Maka Rasulullah selalu mengajarkan adalah at-taisir, kemudahan, mempermudah. Dia lagu untuk mempermudah-mudah. Mempermudah artinya mengentengkan. Karena Rasulullah SAW sendiri berbahasa iza khuyirtu bainal amraini ahadahuma yusran fakhtartu al yusra. Lamun ku terpilih dua pegawian sekek si molah pasti ku pilih si lebih molah. Maka ialah dasarnya Imam Syafi'i mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Apabila suatu saat mengalami kesulitan untuk melakukan sesuatu, maka jalan keluarnya lebih mudah. Marantan nih. Dan kesulitan karena terlalu panas ataupun kesulitan karena terlalu deras hujan
atau karena terlalu dingin misalnya, maka ngumbintan ante narak jalan keluar daripada genta melaksanakan sholat dalam keadaan terburu-buru. Lebih bagus beralih kepada isi lebih mudah untuk membangun sebuah salat isi khusyuk. Jadi khusyuk, tenang, dan seterusnya. Apabila terlalu panas, terburu-buru. Lamun, nuah agak lu, ya tenang. Ndik tertera isi panas. Nah ya, hadis terakhir piranan, sebagian sahabat mengatakan, karena terlalu panas di waktu sembahyang, sampai-sampai Nabi bersujud di atas pakaian si kedua mesa. Di atas pakaian si kedua mesa. Memang dalam Fathul Mu'in terbahas tentang masalah sujud. Masalah sujud memang arah isi sujud dengan pakaian isi bau berpindah, arah sujud isi pakaian isi tetap nempel. Artinya marantan kasus sahabat sepiran hadis terakhir si mengatakan le waktu sembahyang zuhur aku pada sujud di atas pakaian kumesa. Atas pakaian kumesa berarti boleh jadi jubah si kedua beli, maka jubahnya lah kentatnya le waktu si sujud kentat ni tahu na sujud karena terlalu panas. Karena boleh jadi ya di atas gres atau sujud. Di atas gres ataupun di atas tanah biasa. Karena para sahabat memang jarang isi menggunakan sejadah. Waktu sholat baik di masjid maupun sekalipun masjidnya lah masjid tanah. Masjid tanah. Ya, sedangkan kita masjid itu sampai keramik, granit, isi mahal-mahal. Waduh sujudan endah. Waduh sujudan. Ini jadi masalah memang. Kecuali lamunnya sampai kepada khuyala. Artinya bersombong-sombong, takabur. Nah, adapun lamunnya bertujuan litakrim. Takrim adalah untuk memuliakan, mentakzim Allah. Mentakzim Allah, maka akan bertambah nilainya. Karena khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pada kedua perhiasan, di waktu entasi melakukan sholat, termasuk dalam kategori perhiasan adalah sejadah sigunayang teh. Pakaian sigunayang teh bahkan sampai kepada sandal sigunayang teh. Ini jadi masalah di Islamic Center. Lu kadang-kadang mengamalkan hadis ini sampai kepada sandal-sandal, lalu dia menturun dengan masjid, telang doang. Telang. Sampai berencana untuk menyewa satpam isi benar-benar melaksanakan tugas. Banyak kan lamun kadikan satpam ini dalam salat jamaah. Lagu tidak bau sih karena maling lebih pintar daripada satpamnya. Satpam nak kelumpat terus kerumunan. Kadang-kadang bahaya tahun terus lamun maling kan pintar. Pura-pura jadi jamaah. Turun wudu, lagu mindah sandal. Inilah caranya Kemudian dalam hadis Ibru keterangan bahwa mentakhirkan pelaksanaan sampai datang waktu kemudian. Zuhur misalnya sampai datang waktu asar. Lagu ndek berarti zuhur tegawe le asar. Tegawe le akhir waktu zuhur, begitu selesai sembahyang zuhur di akhir itu datang waktu asar. Jadi seolah-olah maraduan terjama. Salat si dua waktu ni, salat zuhur timpan salat asar. Lagu sebenarnya dia. Le akhir waktu zuhur, dia selesai pelaksanaan salat zuhur, datang waktu asar, langsung salat asar. Lagu dia nasi netap sewaktu-waktu Rasulullah dan beberapa kali pelaksanaan. Sekeduan juga masih waktu maghrib, pelaksanaan salat maghrib, dan selesai salat maghrib, datang waktu isya.
lagu tetap di waktu maghrib. Karena apabila yang terlaksana ala waktiha, walaupun di akhir waktu, tetap ala waktiha. Nah, apakah li ajlil masyakkah, karena suatu kesulitan, ataukah memang li ta'lim, karena Rasulullah selalu pegawaiannya adalah untuk ditiru, untuk mengajarkan bahwa ikanggu, lebih-lebih waktu terjadi masyakkah. Nah, yang tidak sebut li akhir hadis berubah, asa yakuna fi lailatil matiratin. Lalu waktu turun hujan, ternyata ndek karena musafir, ndek karena hujan, ndek karena sakit, Dalam suasana Rasulullah di rumah sakit kan Rasulullah. Ndek dalam suasana hujan, ndek dalam musafir sedang di dalam daerah. Nah, para ulama menafsirkan bermacam-macam. Intinya adalah litaklim, untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa ya kanggo menintan sembahyang. Artinya takjil ya sampai kepada akhir waktu, kemudian demen datang waktu kemudian langsung laksana le awal waktu salat kemudian. Yang disebut Rasulullah melaksanakan salat pitu rakaat atau belu rakaat. Belu rakaat. Karena ternyata masih baru. Waktu zuhur sangat gatili akhir tahun laksana salat zuhur. Kemudian salat maghrib sangat akhir tahun laksana. Dan mana selesai maghrib langsung datang isya, langsung sembahyang isya. Jadi marah ruan terjama ruan. Ruan terjama. Dia dengan alasan hujan, dia dengan alasan sakit, dia dengan alasan musafir. Karena masing-masingnya terlaksana di waktu nemesa. Maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Cuma arah selik penutup waktu si juluan, kemudian arah di awal waktu kemudian. Kemudian juga masih zuhur di akhir waktu, kemudian asar di awal waktu. Jadi marah-marahnya itu jama. Karena banyak. Dan si tua-tua misalnya, masih lagu nomor pemikirannya. Selalu wudhu si waktu zuhur, bau nikadu sampai asar. Wudhu waktu maghrib, bau nikadu sampai isya. Karena wah uzur lah, dalam keadaan uzur. Lebih baik sakit. Nah, ada pun lamun sulusul baul, pada marah istihabah, pada marah isyadah. Tetap ya sekek wudhu adalah untuk sekek kewajiban. Sekalipun misalnya berdekatan waktu zuhur di waktu asar, kanggo demen selesai zuhur di akhir waktu, wudhu malik untuk asar. Kemudian sebagian para ulama menafsirkan bahwa maksud Rasulullah adalah untuk menyatakan bahwa waktu itu beri yang batas. Piran penutup dan piran penembik. Dengan arahnya penutup dan penembik berarti waktunya terus bersambung. Bersambung. Kecuali si berpisah hanyalah waktu subuh timbal waktu zuhur. Adapun maghrib, isya bersambung. Isya kanca subuh bersambung. Zuhur kanca asar bersambung. Zuhur kanca asar kanca maghrib bersambung. Si berpisah hanyalah subuh. Subuh kan demenwa tiwa jeluk waktu tutup waktu subuh. Lagi waktu fajar sedek, kemudian sampai menjelang tiwa jeluk, waktu tutup waktu subuh. Lalu malik, nah datanglah zawal, datang waktu zuhur. Nah ini untuk menandakan bahwa zuhur sebagai awal waktu, selima subuh adalah penutupnya. Subuh penutup. Ini tentang takhiruz zuhri ilal asri. Jadi, ndek sana terus-menerus Rasulullah hanya beberapa kalilah untuk memberitahukan kepada para sahabat bahwa ia kanggo melaksanakan semacam ini. Apakah untuk suatu kepentingan kewajiban-kewajiban lain, ataukah untuk kepentingan tertentu, atau dengan alasan-alasan tertentu. Secara mutlak pun dia jadi masalah nih. Dia jadi masalah. Jadi harusnya
Fi mutlakil jam'i. Bigari kait, tapi kait itu berarti ini perlu ada alasan.